Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evolusi dari file system data processing. Jadi sebelum dikenal sistem basis data yang sekarang, maka yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data adalah file system data processing. Nah, file system data processing ini ada banyak kekurangan, sehingga ketika kita mengetahui penjelasan mengenai evolusi dari file system data processing ini, maka hal ini akan dapat membantu kita untuk dapat memahami kekurangan-kekurangan yang ada. Kekurangan-kekurangan yang ada pada file system data processing itu apa, di mana hal itu nantinya akan diatasi dengan keberadaan sistem basis data. Jadi sistem basis data itu dibuat atau kemudian dikembangkan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat orang-orang menggunakan file system data processing. Nah, ketika kita mengetahui keterbatasan-keterbatasan yang ada pada file system data processing, maka hal ini akan memungkinkan database designer dan developer dari database itu akan menggunakan teknologi database dengan lebih baik, sehingga teknologi database inilah yang digunakan untuk membuat solusi yang menghindari dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh file system data processing. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai evolusi dari file system data processing, di mana pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana perkembangan penggunaan file system data processing di masa lalu. Pada saat penggunaan awal dari file system data processing ini digunakan manual file system, pemberkasan dokumen-dokumen secara manual atau penyimpanan dokumen secara manual. Jadi organisasi itu supaya sukses itu harus mengembangkan sistem untuk menangani berbagai tugas-tugas utama dari bisnis yang berjalan ya. Tetapi pada saat itu masih digunakan cara manual ya, menggunakan kertas atau menggunakan pensil untuk menyimpan dokumen-dokumen di perusahaan. Biasanya dokumen tersebut disimpan di dalam lemari dan kemudian diakses apabila dibutuhkan ya. Tetapi sebagaimana kemudian perusahaan semakin berkembang dan juga kebutuhan untuk melakukan pelaporan ini semakin kompleks, maka tidaklah mudah untuk mengelola manual file system ini untuk melakukan pencarian dokumen-dokumen pada berkas-berkas yang belum terkomputerisasi atau masih dalam bentuk kertas-kertas atau tumpukan kertas-kertas, maka pencarian yang akan dilakukan atau pencarian data yang dilakukan itu akan mengalami kesulitan ya. Dan ini terus terjadi ya. Namun pada saat itu memang belum ada pilihan karena belum ada teknologi komputernya. Kemudian ketika teknologi komputer mulai berkembang, maka perusahaan-perusahaan mulai menggunakan teknologi komputer untuk dapat melakukan penyimpanan data dengan bantuan komputer. Ketika teknologi komputer mulai banyak digunakan, maka orang atau perusahaan mulai berpindah dari penggunaan cara manual untuk mengelola berkas atau dokumen, itu kemudian berpindah pada penggunaan komputer untuk melakukan pengelolaan data, penyimpanan data, dan penyimpanan dokumen. Sehingga pada saat itu namanya dikenal dengan nama computerized file system, ya, di mana sistem berkas atau di mana penyimpanan data itu mulai digunakan, mulai dilakukan dengan bantuan komputer. Nah, pada saat pengembangan file system
ini pada fase awal penggunaan teknologi komputer itu orang menggunakan komputer untuk menghasilkan report atau untuk menghasilkan laporan-laporan bisnis pada perusahaan. Nah, untuk menghasilkan laporan ini, maka prosesnya itu adalah sangat lambat dan membosankan pada saat itu, di mana untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu laporan dari data-data itu harus dilakukan usaha yang intensif ya, untuk setiap periode-periode. Dalam hal ini adalah untuk setiap kuartal atau untuk setiap beberapa bulan sekali begitu, ya. Nah, ketika itu perusahaan-perusahaan diminta oleh pemerintah, misalnya untuk menghasilkan dokumen pelaporan dengan persyaratan tertentu gitu ya. Nah, pada saat itu sistemnya masih belum seperti sekarang, di mana pada fase-fase awal itu untuk membuat laporan dari data yang disimpan itu sulit ya. Sehingga pada saat itu perusahaan khusus merekrut data processing spesialis ya. Karena data processing spesialis itu direkrut khusus untuk membuat report, berbagai bentuk report ya. Kalau sekarang itu asal ada datanya, kemudian reportnya mau bentuknya seperti apa itu lebih mudah. Tetapi kalau dulu reportnya itu berbeda sedikit, misalnya yang ditampilkan itu berbeda sedikit, maka hal ini akan sulit untuk dilakukan karena pada saat itu belum ada database seperti yang sekarang. Berikut ini adalah contoh data pelanggan yang ada pada perusahaan asuransi yang kecil ya, perusahaan kecil asuransi ya. Jadi pada data pelanggan ini ada beberapa data yang tersimpan, misalnya data customer, nama customer, nomor telepon customer, alamat customer, kode pos customer, kemudian customernya itu agennya siapa. Biasanya kalau di asuransi itu ada nama agen, kemudian ada nomor telepon agen, kemudian ada data misalnya tipenya apa, jumlah asuransinya berapa, kemudian asuransinya itu nanti akan diperbarui kapan gitu. Nah, jadi pada data ini, pada saat itu datanya itu sebenarnya dapat dikatakan datanya dicampur gitu ya. Jadi data customer ini dijadikan satu dengan data agen begitu ya. Ya, waktu itu belum ada usaha untuk melakukan dekomposisi tabel atau pemecahan tabel. Pada saat digunakan computerized file system, pada saat itu ada beberapa istilah ya. Istilah yang mungkin kita perlu tahu juga ya, istilah yang digunakan pada masa lampau terkait computerized file system ini. Yang pertama adalah istilah yang pertama adalah istilah tentang namanya data ya. Pada saat itu digunakan istilah data untuk menyatakan fakta-fakta mentah ya, seperti nomor telepon, tanggal lahir, nama customer atau nilai penjualan dan sebagainya ya, di mana data ini tidak memiliki makna atau memiliki makna yang sedikit ya, kecuali kalau data itu diorganize ke dalam cara yang benar gitu. Nah, kemudian pada saat itu muncul juga istilah yang namanya adalah field ya. Field itu apa? Field itu adalah karakter atau group of karakter yang memiliki specific meaning ya. Ini artinya sebenarnya artinya cuma begitu saja, tetapi ya pada
pada prakteknya, ya kalau ini kan maknanya umum sebenarnya, tapi pada prakteknya field ini menyatakan kolom-kolom ya, menyatakan kolom. Field itu menyatakan kolom-kolom, misalnya kolom yang menyangkut nama, kemudian tanggal lahir, alamat, nomor telepon, ya kolom-kolomnya itu namanya field ya. Kemudian kalau record itu adalah menyatakan baris ya. Data satu baris yang terdiri dari misalnya data customer itu punya customer name, punya alamat, dan seterusnya. Contohnya, contoh satu record itu adalah nama John yang beralamat di Jalan Kapuas misalnya, dengan nomor telepon adalah 0829330003 misalnya, tanggal lahir misalnya 20 September tahun 1990 misalnya, kemudian ada kredit limitnya berapa dan unpaid balance-nya berapa. Itu satu baris itu namanya record. Kemudian kalau customer name, address, phone number, date of birth itu adalah field. Nah, kemudian sekumpulan data ini, ada field, ada record ini, membentuk namanya suatu file. Jadi file ini nama keseluruhannya, nama file seperti yang kita jelaskan tadi itu, filenya namanya file customer. Atau kalau zaman sekarang namanya tabel, ya, tapi kalau dulu namanya itu adalah file. File itu memiliki beberapa record, memiliki beberapa baris record, dan beberapa field begitu. Dengan menggunakan istilah yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka kita bisa mengidentifikasi komponen-komponen file yang dijelaskan pada gambar mengenai file customer ya, di mana file customer itu memiliki 10 record, dan masing-masing record itu terdiri dari 9 field ya, yaitu menyatakan customer name, customer phone, customer address, customer kode pos ya, kemudian agent name, agent phone, dan data field yang lainnya. Nah, jadi customer file tersebut memiliki 10 record ya, atau 10 baris ya, yang di mana record tersebut tersimpan di dalam file yang diberi nama ya, karena file tersebut terkait data customer pada perusahaan asuransi, maka nama filenya itu adalah customer. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana divisi-divisi pada perusahaan atau dikatakan sebagai business user meminta data processing spesialis untuk menghasilkan reportnya. Bagaimana report itu dihasilkan ya? Data processing spesialis itu menghasilkan report itu dengan cara membuat program. Membuat program khusus untuk setiap saat mengambil data dari file, kemudian memanipulasi, kemudian mengolah dengan program tersebut, kemudian menghasilkan report yang diharapkan gitu. Nah, apabila permintaan dari user itu sudah pernah dilakukan, sudah pernah diberikan kepada data processing spesialis, atau sudah pernah diminta untuk dibuatkan report, maka programnya itu sudah ada. Kalau programnya sudah ada, maka dia tidak perlu membuat baru. Tetapi setiap kali ada permintaan baru, permintaan mencetak report yang baru, maka data processing spesialis itu harus membuat baru lagi gitu. Ya, membuat program yang baru lagi. Sehingga hal ini tentu akan merepotkan data processing spesialis. Contoh pembuatan report itu misalnya dilakukan oleh bagian penjualan ya. Maka bagian penjualan akan meminta data misalnya tentang penjualan hariannya itu seperti apa. Usaha untuk memperoleh penjualan harian itu bisa tercapai itu dilakukan dengan cara-cara apa saja ya. Data itu kemudian disimpan dan kemudian diminta untuk dibuatkan misalnya report gitu ya. Nah, kemudian
data processing spesialis juga diminta untuk membuat file dan juga untuk membuat report itu terkait dengan agen ya, di mana agen itu nantinya data tersebut terkait dengan membuatkan cek ya, kemudian mengenai mengetahui mengenai pajak yang dibayarkan, kemudian asuransi itu mengcover berapa banyak, kemudian terkait dengan hal-hal yang lainnya lagi. Di sini akan dijelaskan mengenai contoh file agen ya, di mana file agen itu ada agent name, agent phone, agent address, kemudian kode pos, kemudian tanggal direkrut, kemudian jumlah pembayaran hingga tanggal tertentu dan data-data yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat dari penjelasan sebelumnya bahwa data-data itu dibuat untuk masing-masing divisi. Ada divisi sales minta dibuatkan data dan juga report, kemudian divisi human resources meminta untuk dibuatkan file atau data-data dan kemudian diminta untuk dibuatkan report, maka terlihat bahwa masing-masing divisi ini meminta file dan program masing-masing ya, secara terpisah ya, sehingga permasalahan dari file system ini menjadi semakin terlihat. Ya, berikutnya kita bisa mengerti ya bahwa sebenarnya masalah yang terjadi itu berpusat pada banyaknya data yang sebenarnya berelasi. Data-data itu mungkin overlap, tetapi tidak ada usaha untuk mengelola bersama atau mengendalikan data bersama ya di antara semua file-file yang ada. Sehingga masing-masing file itu memiliki program-program sendiri yang digunakan untuk menyimpan data, mengambil data, memodifikasi data, dan masing-masing file itu juga dimiliki oleh masing-masing individu secara terpisah atau dimiliki oleh departemen yang meminta yang meminta pembuatan file tersebut gitu. Jadi file itu kepemilikannya itu terpisah ya oleh masing-masing bagian gitu. Kita bisa melihat di sini bahwa ada bagian sales, kemudian ada bagian human resources di mana mereka masing-masing meminta dibuatkan file dan data-data ini saling terpisah ya, data-datanya bagian penjualan, bagian human resources ini terpisah. Mereka memiliki file-file terpisah, menghasilkan report yang terpisah, padahal mungkin saja data yang ada di sales ini juga sebenarnya ada juga di Departemen Human Resources juga dan sebaliknya, tetapi mereka pada kenyataannya pengelolaannya dilakukan secara terpisah. Setelah masa penggunaan file system ini berlalu, orang mulai banyak menggunakan modern end user tool ya, seperti contohnya aplikasi spreadsheet ya. Aplikasi spreadsheet itu mulai banyak digunakan orang dan penggunaannya itu juga mudah ya. Mudah ya, sederhana, simple. Orang banyak yang menyukai penggunaan spreadsheet seperti Excel untuk berbagai keperluan, misalnya untuk menyimpan data penjualan, untuk menyimpan data-data misalnya penyewaan barang atau jasa tertentu gitu. Nah, lalu data-data itu disimpan di Excel begitu. Nah, banyaknya orang yang menggunakan Excel ini juga menimbulkan masalah karena orang kemudian mulai berpikir bahwa nggak usah pakai database, pakai Excel saja gitu ya. Sehingga dikatakan spreadsheet ini sebagai substitute dari database itu. Beberapa memikirkan hal itu. Nah, pengguna spreadsheet ini juga semakin banyak ya. Semakin banyak menggunakan itu sehingga karena
banyaknya pengguna spreadsheet ini, nah maka orang itu mulai membuat data masing-masing secara terpisah gitu. Jadi misalnya orang membuat satu file Excel, divisi tertentu, divisi lain membuat file Excel lagi ya, sehingga tidak terasa maka permasalahan file system di masa lalu itu berulang kembali gitu. Ya. Nah, jadi permasalahan di masa lalu tentang file system ini berulang dengan adanya banyaknya orang yang menggunakan spreadsheet gitu ya, sehingga ini juga bagian dari masalah yang terkait dengan penggunaan file system di dalam penyimpanan data ya, di mana orang belum menyadari atau belum mengerti pada saat itu, atau pada saat awal-awal pengembangan teknologi komputer itu orang belum memiliki kesempatan untuk tahu seperti apa kegunaan dari database system gitu.